selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Tidar. Perkenalkan, saya Evi Oktaviani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Tidar dengan NIM 250370678. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMP Negeri 261 Jakarta dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Oke, masih pada semangat? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Silahkan dipimpin ketua kelas. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, hari ini hadir semua? Oke, alhamdulillah. Seleksi dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, yang tahu definisi teks deskripsi apa? Apa, Zafira? Ada yang belum pernah? Tapi saat ini kita lagi di mana? Ada di kelas, bukan di pantai. Tapi kalau saya bilang pantai, kebayang nggak kalian pantai itu seperti apa? Kebayang. Bisa merasakan nggak angin terpaan di pantai itu seperti apa? Bisa. Lalu bisa mencium aroma asin dari air pantai tidak? Bisa. Nah, jadi walaupun kita tidak ada di pantai, walaupun kita lagi di kelas, tapi kalau kita sedang membahas pantai, kita seolah-olah merasakan kita sedang di pantai. Ombak ada suaranya enggak? Angin ada suaranya enggak? Bisa merasakannya enggak? Bisa. Bisa. Walaupun kita tidak ada di sana, tapi kita masih bisa merasakannya. Oke, pekan lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari... Ada gambar apa di depan ini? Gajah. Coba deskripsikan tentang gajah, Vika. Belalainya panjang. Vika, belalainya panjang. Terus? Kok hidungnya lebar? Kupingnya lebar. Terus? Belalainya panjang. Ada apanya tuh yang putih-putih? Ada apanya, Dava? Ada gadingnya. Oke. Jadi, deskripsi dari gajah apa, Vesa? Gajah. Belalai panjang. Badannya besar. Kupingnya lebar. Ada gadingnya, berapa gadingnya? Ada. Saya bagikan dulu. Tuh. Tika majuin, Tika.
Oke, sudah dapat semuanya? Silakan di sini tulis nama nama kelompok kamu, kelompok 1, 2, 3 sampai 6. Silakan ditulis. Lalu ditulis kelasnya. Setelah itu di bawahnya ada teks tentang Pantai Senggigi. Kamu baca dulu lalu kamu baca soalnya. Ada 5 soal. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Nah, ini kamu jelasin objeknya apa. Tulis kata sifat yang digunakan dalam teks, kata sifat nih. Lalu yang ketiga, tulis kalimat yang menggunakan indera. Ada indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba. Jelaskan mengapa teks tersebut disebut sebagai teks deskripsi. Nah, yang kelima ini ada beda lagi. Pilih salah satu objek yang ada di sekitar sekolahmu. Misalnya ruang kelas, kantin, perpustakaan, taman sekolah, masjid sekolah. Silahkan pilih salah satu lalu kamu deskripsikan menggunakan kalimat, bukan hanya disebutkan saja. Misalnya di sekolah saya terdapat 1 ruang guru dan 20 ruang kelas. Terdapat banyak piala. Nah, kamu deskripsiin ini tentang sekolah atau kantin atau perpustakaan, taman sekolah, dan lainnya. Silahkan dikerjakan secara kelompok, didiskusikan boleh. Maju Gus, sempit nih Gus. Maju jangan gitu alisnya. Silahkan didiskusikan. Kalau ada yang nggak bisa boleh ditanya. Apa? Iya gitu aja. Nggak apa-apa. Kelompok 2 aja. Kan udah ada pembagian kelompok. Bisa. Iya. Ini kan ada nah, langsung dijawab. Iya. Coba Vika ngisi yang nomor 5. Kan pilih salah satu tuh. Salah satu objek yang ada di sekitar kamu. Nah, kamu pilih nih salah satu, kamu nanti cari lagi, ada lagi kok, bisa ke sampingnya, kalau enggak di bawahnya juga, kalau ke belakang, di baliknya. Ini sifatnya apa? Ya udah sesuai deskripsi yang ada di sini, jangan cuma disebutin doang tapi dijelasin. Bisa langitnya apa, lantainya dilapisi oleh itu. Iya, kan dipakai kalimat, jangan cuma disebutin doang, dibikin kalimat. Suasana kelasnya misalnya sejuk,
tenang, adem gitu. Oh, dijelasin fungsinya untuk apa. Enggak, sebutin terus dijelasin. Biar enggak dua kali nulis. Nih. Ini fungsinya untuk apa? Dibantu teman kelompoknya. Gede. Yang biasa ada di tebing itu, nah itu kan tebing, nah terus bawahnya itu karang yang biasa kita injak. Ada yang gede, ada yang kecil, tergantung kita temuin terumbu karang. Kan kita harus bercermin. Iya kan? Iya, bisa. 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 Terus ada apa lagi tuh di kelas? Iya, udah. Ini bisa nih. Udah belum? Iya, itu kan banyak. Kursi. Apa kamu deskripsinya apa, masjid? Masjid. Nah, fungsinya untuk apa nih? Kan bukan berputar doang kan? Fungsinya dari kipas angin apa? Jelasin. Hah? Nomor 5 udah. Pakai kalimat dijelasin. Bukan nomor 5. Ini kan kalau ini jelasin, dibuat kalimat, paragraf. Ruang kelas. Di ruang kelas saya terdapat, boleh, nggak apa-apa. Iya, misalnya terdapat apa? Papan tulis. Fungsi dari papan tulis untuk apa? Awas kena kabel. Siapa yang mau ngomong? Arya. Saya, Bu. Ya. Silakan disimak, temani mau presentasi. Nomor 1. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Jawabannya, teks tersebut mendeskripsikan tentang Pantai Singigi. Nomor 2. Tuliskan kata sifat adjektif yang digunakan dalam teks.
Kata sifat adjektif yang digunakan dalam teks ya ini lembutnya angin semilir yang menenangkan. Dalam kurung Praban. Nomor 3, tuliskan kalimat yang menggunakan indera penglihatan. Pantai Segigi Lombok menyuguhkan generasi warna dari hitam ke putih. Pendengaran tidak ada. Praban memasuki area Pantai Segigi, wisatawan merta disapa lembut. Karena teks tersebut menjelaskan secara rinci tentang pantai. Oke. Jelaskan mengapa teks tersebut disebut sebagai teks deskripsi. Karena teks tersebut menjelaskan secara rincian tentang Pantai Segigi. Jelaskan salah satu objek yang ada di sekitar kelas sekolahmu, misalnya Biar kantin sekolah SMP 261. Kantin sekolah adalah tempat beristirahat bagi para siswa untuk membeli makanan di SMP 261. Iya, Arya aja coba Arya. Terdapat Kantin sekolah SMPN 261. Kantin sekolah adalah tempat beristirahat bagi para siswa untuk membeli makanan. Di SMPN 261 terdapat 4 kantin berjajar di sebelah barat sekolah. Kantin pertama menjual berbagai minuman. Kantin kedua menjual berbagai makanan berat. Kantin ketiga menjual berbagai makanan ringan. Dan kantin keempat menjual mie ayam dan pangsit. Biasanya dipenuhi suara gaduh para siswa. Suasana di kantin sangat panas dan sesak saat membeli makanan. Kalian wajib coba mie ayam di kantin karena sangat sedap. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke, kelompok Arya menggunakan kantin. Coba kelompok Andin, silakan Din. Yuk. Kan tadi beda tuh jawabannya saya lihat. Apa-apa. Nomor 1, 3, 4, 5. Ya udah. Coba. Udah. Oke, tenang. Nomor 1. Geser ke sana. Geser lagi, geser. Geser. Ya. Geser. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Pantai Senggigi. Ya. Yang mana? Dua mana? Yang mana? Yang mana? Ini kalau nggak Zafira aja udah sembuh. Pilih salah satu. Pilih salah satu objek yang ada di sekitar sekolahmu, misalnya ruang Suaranya kelas. kencang lagi. Ruang kelas. Di kelas 7D terdapat sapu berfungsi untuk membersihkan lantai. Kemoceng berfungsi untuk membersihkan debu-debu atau kotoran yang ada di ventilasi. Meja berfungsi untuk menyangga tubuh ketika belajar. Kipas berfungsi untuk mendinginkan ruangan. Ventilasi berfungsi untuk sirkulasi udara. Lantai yang dilapisi oleh keramik. Kursi berfungsi untuk menopang tubuh. Lampu berfungsi untuk menerangkan ruangan. Pintu berfungsi untuk membuka tutup kelas. Dan Siapa nomor 5? Speaker berfungsi untuk mendengarkan pengumuman informasi. Oke, sudah. Oke, ada yang jawabannya berbeda selain ruang kelas. Apa? Udah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 silakan maju. Jawaban nomor 2 berbeda. Refleksi di sini ada sticky notes. Silahkan kamu tulis pembelajaran hari ini. Lalu kalau sudah kamu tulis, silahkan tempel di papan tulis. Silahkan dibagi. Silahkan dibagi.
Silahkan dibagi. Silahkan dibagi. Oke, ini dulu ditulis. Silakan ditulis, kalau sudah tulis tempel di papan tulis. Tentang pelajaran hari ini, ya. Iya, refleksi. Tenang. Ya. Iya. Si. Apa yang kamu rasakan tentang pembelajaran hari ini? Tulis refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kamu rasakan? Benar. Lanjutin. Iya, betul. Yang udah silakan tempel di papan tulis. Enggak apa-apa, boleh. Ya, tempel. Iya, boleh, boleh. Ya. Udah. Ini tulis refleksinya dulu, tulis. Contoh-contoh. Tuh. Apa mau ganti nih? Nih. Ya udah tinggal tulis lagi.
Oke, sudah atau belum? Ini udah belum? Jawabannya. Oke, sudah ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi teks deskripsi hari ini apa yang kita dapat? Kita dapat apa? Pengetahuan apa? Oke, bisa mengetahui tentang mendeskripsikan tentang kelas. Terus apa lagi? Tentang kantin, tentang pantai, ada apa lagi tadi? Ada gajah. Nah, jadi dengan teks deskripsi kita jadi tahu cara mendeskripsikan bisa lewat pendengaran, bisa penglihatan, pengecapan, dan peraba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sebelum pulang. Silahkan dirapikan dahulu. Pekan depan kita kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang berbeda. Oke, sudah. Saya cukupkan sampai di sini. Besok kembali bersekolah lagi. Ada? Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap berdiri, memberi salam. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Terima kasih hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.